Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama gue, Inka. Kali ini gue akan ngebahas sebuah film drama religi yang Desember kemarin itu sempat tayang di platform nonton. Nah, 7 Januari kemarin itu akhirnya tayang juga di Netflix. Judulnya adalah 100% Halal. Apa ini? 20 tahun. Yang benar, kalian mau menikah? Neng, kalau bersetubuh, bahasa anak zaman sekarangnya apa ya? Oh, maksudnya ML ya, Pak? ML. ML? Film ini diproduksi oleh MVV Pictures dan sutradarai oleh Justice Arimba, yang sebelumnya dia itu pernah membuat film-film religi juga. Untuk pemerannya sendiri, ada yang menarik, tokoh utamanya itu adalah Anissa Rahma yang dulunya kita kenal sebagai Anissa Cherry-Bell, dan dia berpasangan di sini sama suaminya sendiri, yaitu Anandito Dwis. Yang istilahnya mereka di sini ceritanya sama-sama orang dijodohin di ta'aruf, dan di real life-nya mereka juga katanya sih juga dulu nikah itu ta'aruf, nggak pakai proses pacaran gitu. Selain itu juga ada Arya Wahab, Kinar Yosi, dan juga Arafah. Sinopsisnya bercerita tentang seorang uhti diperankan oleh Anissa Rahma ini. Dia bernama Ninis, dia adalah seorang dia hijaber syar'i gitu ya. Dia adalah anak yang nurut banget sama bapaknya karena ibunya udah meninggal. Nah, dia itu dijodohin dan dita'aruf oleh seorang cowok bernama Putra. Dan dia menikah di usia muda, di saat waktu itu dia baru lulus SMA. Nah, si bapaknya ini adalah salah satu motivator dan juga penulis buku yang waktu itu bestseller banget, judulnya 100% Halal. Jadi buku itu tuh ngajak tentang agar anak-anak muda tuh nggak usah pacaran, gitu, daripada terjerembab kehamilan muda, mendingan ya udah kalau udah siap nikah mendingan nikah aja agar lebih halal. Konfliknya itu bermula ketika si neneknya Ninis ini tuh aneh banget gitu. Dari awal dia nikah, neneknya tuh kayak tiba-tiba teriak gitu, nikahannya tuh nggak sah gitu. Terus waktu si Ninis juga hamil, awal-awal hamil tuh dia malah teriak-teriak, anak kamu tuh anak haram gitu. Jadi neneknya akhirnya meninggal nih. Nah, ternyata ya di balik pernikahan mereka tuh ada sebuah fakta, sebuah rahasia keluarga yang harus Ninis pecahkan. Oke, kita masuk ke pros and cons-nya. Untuk prosnya, tapi gue warning dulu sebelum ini agak-agak spoiler ya. Kalau nggak masalah silakan lanjut. Oke, jadi yang pertama, sepertiga awal film ini jujur menurut gue tuh menarik banget gitu. Gue nontonnya tuh ya ada serunya, ada lucunya, menghiburnya gitu. Keluguan sepasang anak muda yang mereka tuh dulu nggak pernah pacaran, terus akhirnya baru 3 bulan kenal nikah, akhirnya keluguan malam pertama. Terus juga misi dan pesannya tuh bagus gitu ya. Tadi gitu ngajarin anak generasi muda nggak usah lah pakai pacaran daripada terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Kalau belum siap nikah ya nggak usah pacaran gitu. Sama ada satu hal lagi yang jujur mungkin gue kalau nggak nonton film itu gue nggak bakal tahu gitu, film tentang ilmu agama Islam gimana. Ada seorang anak, dia lahir tanpa ikatan pernikahan orang tuanya. Ketika si anak itu nanti menikah, lalu diwalin oleh bapaknya, oleh bapak kandungnya, tapi bapaknya nggak nikah nih sama si ibunya gitu. Nah, ternyata pernikahan itu tidak sah. Jadi satu-satunya solusi biar nikahannya sah, nikah untuk kedua kalinya gitu. Acting yang gue suka di film ini justru malah actingnya si Arafah sama temennya satu lagi, temennya si sahabatnya Ninis gitu ya, lumayan lucu menghibur. Kalau untuk acting Anissanya sama Aninditonya gue rasa sih so-so aja ya, terutama mungkin kalau kayak Anindito kalau gue lihat tuh kayak masih kelihatan ngafal gitu, masih agak kaku gitu. Kalau untuk Anissanya ada kala-kala yang dia pas lagi nangis ya dapat lah emosinya gue gitu. Untuk cons-nya jadi gini, dari mulai sepertiga awal sampai akhir tuh agak kayak menurun gitu sih ceritanya. Jadi yang gue pikir ini cerita tentang drama antara si Nini, si suaminya, atau tentang mertua gitu, tentang kehidupan mantu dan mertua. Ternyata sebenarnya konflik utamanya bukan di situ gitu, justru tentang rahasia keluarganya, sebuah fakta masa lalu keluarganya yang akhirnya dia kayak bertualang, gue siapa sih ibu kandung gue sebenarnya siapa gitu. Jadi ternyata Ninis itu kan bukan anak kandung ibunya selama ini dia kenal, ibunya udah meninggal tuh beda lagi orangnya. Jadi kayak belok aja gitu, kayak akhirnya malah misi pencarian ibu kandung. Terus nggak tahu kenapa gue untuk twistnya tuh gue nggak merasa empati gitu, gue tidak merasakan
empati yang dialami oleh Nini saat dia tahu bapaknya ternyata dia tuh adalah hasil anak luar nikah. Terus juga gue nggak bisa ngerasain emosi si bapaknya pas dia tahu, oh ternyata gue nikahin anak gue itu nggak sah karena gue nggak pernah nikahin ibunya gitu. Jadi justru satu-satunya karakter yang bisa bikin gue simpati di sini adalah si Akang Putra ini, si suaminya Ninis gitu. Karena dari awal tuh gue nggak tahu kenapa digambarin itu dia kayak suami yang kurang dihargai di mata istri gitu. Karena si Ninis tuh kayak terlalu memuja-muja banget bapaknya gitu. Apa-apa diperhatiin bapaknya duluan, apa-apa dibanggil bapaknya duluan. Sampai si suami tuh kayak merasa tersisih, kayak jealous gitu si suaminya gitu. Bahkan ada beberapa tindakan juga di sini tuh si Ninisnya tuh kayak nggak taat lah sama suami, ngeyel gitu. Meskipun akhirnya di endingnya dia minta maaf sama suaminya. Cuman justru gue yang kesian di sini itu si konflik-konflik si Akang Putranya ini yang bisa bikin gue baper. Terus ada beberapa elemen juga yang pas lagi situasinya lagi serius, tiba-tiba ada lawak, jadi aduh hilang aja gitu. Ya itu, jadi ada artis YouTube yang pernah nyanyi, yang pernah rame di YouTube yang namanya Mawang. Tiba nongol terus ya gitu, jadi special appearance kali ya, dia jadi cameo di situ. Cuman nggak jelas banget sih. Terus ada ya beberapa hal juga sih yang nggak masuk akal gitu lah, yang nggak believable. Kayak si Ninis jam 11 malam diajakin ketemu preman, dia kan lagi nyari ibunya, percaya aja lagi gitu kan, diajak pergi sama preman, nggak usah bawa suami lo ya, harus di rumah pojokan gitu kan. Kayak kalau untuk skornya sendiri, gue kasih nilai 6,5 aja. Jadi sebenarnya gini, ini sebenarnya bukan film jelek ya, film ini tuh berpotensi sebenarnya. Jadi beda lah sama film-film Indonesia yang sekarang itu kan lebih banyak ngambil tema ya horor ya, tentang drama kenakalan remaja. Ini kan berani ngangkat tentang religi lagi, mungkin udah agak-agak lama udah nggak ada film-film drama religi gitu, dan bisa menghadirkan dua ikon gitu ya, sepasang suami istri yang hijrah lah istilahnya mereka gitu, yang ikonik. Jadi gue hargai banget misi dan pesan dari film ini. Tapi sayang karena gue sendiri kan channel untuk review film ya, untuk filmnya sendiri filmnya sendiri tuh menurut gue agak kurang gitu, karena gue nggak bisa mendapat, jadi keterlibatan penontonnya kurang sih kalau gue pribadi ya. Karena lo pengen nonton film komedi, yang lo harapin apa? Lo pengen ketawa. Di saat lo nonton film horor, lo pengen jadi ngerasa takut, ngerasa kaget. Atau lo pengen nonton drama, lo pengen dapat simpati, lo pengen dapat sedih, lo pengen dapat nangis. Cuman yang gue nggak dapet di sininya gitu ya. Ada beberapa komedi ya kena, cuman untuk dramanya gue pribadi sih gue nggak dapet gitu. Tapi ya bagi-bagi teman yang udah nonton, mungkin ada yang suka juga, nggak apa-apa. Kita sharing-sharing aja. Silahkan tulis di kolom komentar kalau kamu suka, atau yang kurang-kurangnya apa menurut kalian juga. Ya, jangan lupa like kalau kamu suka video ini. Jangan lupa subscribe juga. Terima kasih sudah menonton.